Ada sebuah kekuatan besar yang kalau kita pikirin, ini bisa membuat diri kita sendiri mendapatkan hal-hal yang ajaib. Dan satu lagi kabar baiknya, ini logis. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kemarin di video sebelum ini, kalau kamu sudah melihat, saya sudah memberikan sebuah materi emas ya, yang alhamdulillah responnya sangat bagus sekali dari kalian. Jadi saya berterima kasih dulu, terima kasih karena video sebelum ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, bagi kamu yang belum melihat, sudah mendapatkan respon yang baik dan kamu sudah tidak sabar untuk menonton video ini, karena di bagian ini adalah lanjutan dari video kemarin. Oke, sekarang tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung aja lanjutkan. Emas apa yang bisa saya bagikan kepada kamu seandainya ini dia nih. Dengan sekedar memikirkan aja, kamu seizin Tuhan bisa mendapatkan keajaiban yang benar-benar nyata, bukan teori. Caranya gimana mas? Nih, tolong disimak ya, ini penting. Kemarin di langkah yang pertama, kamu sudah mempraktekkan terapi terima kasih ya di video sebelum ini. Dan itu banyak yang bertestimoni, powerful banget, luar biasa banget. Nah sekarang yang kedua apa mas? Saya udah gak sabar. Yang kedua, kamu tahu gak? Diri kita bakal jadi mendekati kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu adalah kunci penarik keajaiban sesungguhnya kalau kita membayangkan satu orang. Orang itu adalah orang yang kamu sayang banget dan dia tersenyum kepada kamu. Bener nggak? Yuk kita praktekin sekarang ya. Jadi sekarang kalau kamu sedang ada sebuah masalah apapun, saya doakan masalah kamu jadi beres ya, dengan terapi sederhana lagi di video ini yang bisa langsung kamu praktekkan. Oke? Sekarang ikuti saya. Coba kamu sekarang juga bayangkan deh. Bayangkan wajah dari orang atau orang-orang yang selama ini itu membuat kamu jadi ngerasa sayang banget sama dia. Saya kasih contoh. Ada satu orang yang curhat sama saya dulu, dan dia saya tolong menggunakan terapi ini. Di saat saya menyuruh dia membayangkan orang yang dia sayang, tahu nggak dia bayangin siapa? Dia membayangkan ayahnya. Ayahnya yang ternyata mohon maaf sudah lama tidak ada di dunia ini. Begitu saya tanya kenapa kamu membayangkan ayah kamu, karena ternyata emang benar ayahnya bukan sosok yang sempurna bagi dia teman-teman. Punya salah juga kok sebagaimana manusia ya. Tapi ternyata ayahnya itu bisa memberikan dia sebuah pesan kehidupan, satu kalimat yang membuat dia jadi bangga setengah mati sama beliau sampai sekarang. Dan kamu tahu kalimat apa itu? Kalimat itu adalah Bapak bangga dengan apapun yang kamu lakukan. Coba, sekarang gini teman-teman. Saya tahu di dunia ini gak ada orang yang sempurna. Jadi saya tidak menyuruh kamu membayangkan sosok wajah orang yang sempurna, tidak. Saya tapi menyuruh kamu untuk membayangkan sosok seseorang yang menurut kamu saya tuh rela mati demi dia. Saya kasih contoh, bayangkan ibu kamu. Kebanyakan di antara kita, walaupun sekesal-kesalnya sama beliau, tapi ada deh rasa sayang kita sama ibu, betul? Sekarang ayo kita praktek. Pejamkan mata kamu. Ya, kita praktek ya. Pejamkan mata kamu. Sambil kamu pejamkan mata, bayangkan sosok orang yang selama ini buat kamu tuh berjasa banget. Bisa orang tua, bisa sahabat dekat, bisa anak, siapapun bayangkan wajah dia sejelas-jelasnya sekarang. Nah, ketika kamu membayangkan wajah dia sekarang, wajah beliau sekarang kalau orang ini lebih tua dari kamu. Sekarang saya ingin wajahnya tolong didekatkan, di zoom in bahasa kerennya. Ketika wajah itu sudah mendekat di bayanganmu, bayangkan dia atau beliau tersenyum deh. Nah, sekarang gimana perasaan kamu? Ketika membayangkan dia atau beliau tersenyum, rasanya diri kamu pun kalau benar-benar rindu banget sama beliau, mohon maaf ya, kayaknya pengen netesin air mata, betul gak sih?
Nah sekarang coba buka mata kamu. Udah, buka mata kamu dulu. Kamu dengerin perkataan saya deh. Kita pakai logika ya. Menurut kamu, orang yang tadi kamu bayangin tuh, iya, dia atau beliau, mereka itu seneng gak sih kalau ngelihat kamu sedih? Mereka itu seneng gak sih kalau ngelihat kamu putus asa? Sekarang saya tanya, mereka lebih seneng mana sih? Ngelihat kamu bahagia atau ngelihat kamu putus asa? Enggak, saya nggak nanya. Saya nggak nanya mereka lebih senang lihat kamu kaya atau miskin nggak. Yang saya tanya, menurut kamu, pakai logika sederhana. Menurut kamu mereka atau dia tuh seneng nggak sih ngelihat kamu banyak duit, tapi kamu sedih terus? Atau mereka lebih senang ngelihat kamu duitnya oke, belum banyak, tapi kamu bahagia? Lebih milih mana? Apakah mereka senang ngelihat kamu ngejar orang-orang yang udah terbukti salah buat kamu, tapi kamu maksa? Sampai kamu akhirnya nangis sendiri di kamar. Menurut diri kamu, apakah mereka senang melihat kamu yang selalu sedih? Selalu nangis bahkan ketika kamu sendirian membayangkan masalah hidup kamu. Nah itu maksud saya teman-teman. Kita hidup bisa mencapai sukses kalau punya alasan yang kuat. Saya ulangi, ini emasnya nih. Apapun masalah hidup kamu bisa lo melaluinya. Bisa banget. Asal satu, kamu punya alasan yang kuat untuk tetap maju. Karena alasan yang kuat ini loh, seperti bahan bakar, seperti bensin yang terbaik bagi mobil atau motor kamu, betul nggak? Coba sekarang saya tanya, apa yang buat kamu hampir putus asa belakangan ini? Karena diri kamu nggak punya alasan yang kuat. Kamu tuh cuman maju aja setiap hari kayak robot. Kayak menganggap ya udah ini kewajiban saya mas. Ya udah kalau nggak ada ini saya nggak bisa dapet duit mas. Ya udah kalau saya begini nanti saya jomblo mas. Nanti kalau begitu saya nggak punya temen mas. Betul nggak? Semua alasan-alasan logis yang kamu buat sendiri padahal nggak logis, itu yang menjadikan kamu kayak sekarang. Sadar nggak sih? Sadar nggak? Nah sekarang ayo, berapa banyak tamparan lagi sih dari video-video pagar kehidupan yang saya buat untuk membuat kamu sadar. Sadar bahwa selama ini kita tuh ngapain. Betul? Coba lihat deh diri kita. Kita tuh selama ini ngapain sih? Kenapa kita menuruti segala sesuatu yang orang lain mau? Kapan kita menuruti diri sendiri? Kapan kita menuruti hati kita sendiri? Coba. Saya tahu kamu tuh butuh duit. Saya tahu kamu butuh temen, bahkan butuh pasangan. Saya tahu itu normal, wajar banget. Tapi coba deh, pikirin orang yang kamu sayang tadi. Kalau kamu pengen orang yang kamu sayang tadi bahagia, kamu tuh bahagia dulu. Saya ulangi, kalau kita pengen orang yang kita sayang itu bahagia, bukan dengan cara ngebahagiain orang lain terus. Bahagiain dulu diri kamu, karena kebahagiaan yang utama adalah siapa? Diri kita dulu. Bagaimana mungkin kita bisa ngebahagiain orang yang kita sayang kalau kita sendiri nggak bahagia terlebih dulu? Betul nggak? Coba renungin deh, ini kan logis banget, betul? Nah sekarang apa yang harus saya lakukan mas? Sekarang coba, sambil kamu melengkapi hidup kamu menggunakan video sebelum ini, kamu pakai video ini juga. Setiap kali kamu putus asa, sambil kamu berdoa, atau selesai kamu beribadah, kamu pejamkan mata deh. Terus kamu bayangin wajah orang yang kamu sayang. Bayangkan wajah orang yang kamu sayang itu tersenyum bahagia melihat kamu. Nah jadikan itu sebagai alasan kamu untuk maju lagi ya. Jadikan itu sebagai alasan kamu untuk mencoba lagi ya. Oke? Sekarang apapun masalah hidup kamu, itu normal kok. Saya tahu kamu banyak dikecewain orang. Saya paham betul kamu banyak dikecewain sama orang-orang yang bisa jadi kamu sayang banget. Saya pun pernah di posisi kamu, tapi coba lihat. Apakah dengan kita meratapi nasib, marah-marah sendiri mereka mendadak jadi baik? Apakah dengan kita meratapi nasib, marah-marah sendiri, pekerjaan kita mendadak membuat kita bahagia? Apakah dengan kita marah-marah, dengan kita merenung, nangis-nangis, teman kita yang tadinya nggak ada jadi ada semua banyak? Kan nggak? Bener nggak? Nah sekarang, kalau kamu ingin membuat hidup kamu berubah, bahagia dulu. Gimana cara bahagia? Banyak video pagar kehidupan yang sudah saya buat membuat kamu bahagia. Tapi kalau kamu pengen lebih instan, cukup praktekkan video ini dan video kemarin. Terapi terima kasih di video kemarin itu powerful banget. Sekali lagi testimoninya banyak yang berhasil dan alhamdulillah ya, hidup mereka jauh lebih bahagia. Nah sekarang giliran kamu. Kamu sudah praktek itu belum? Kalau belum, coba praktekkan deh dan lengkapi dengan ini. Oke?
Nah, tapi sebentar, ini belum selesai nih. Ini daging tapi belum dagingnya daging. Sekarang saya ingin memberikan kamu hadiah istimewa. Seperti biasa, bagi kamu yang menonton video ini sampai bagian akhir. Apa mas hadiahnya? Sekarang gini, teman-teman. Coba kamu ingat baik-baik pesan-pesan saya. Ingat baik-baik pesan-pesan saya untuk kamu, cuman satu kalimat doang. Apa itu mas? Selama ini sadar gak sih kamu tuh bingung untuk mengetahui mana orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu, benar-benar sahabat kamu, mana yang bukan. Betul apa betul? Mau nggak saya kasih petunjuk emas supaya kamu tidak dikibulin orang lagi, tidak dimainin orang-orang lagi sehingga hidup kamu rezekinya bagus, hidupnya bahagia. Mau tahu? Sederhana. Nih, orang yang betul-betul sahabat kamu, dia ingin melihat kamu bahagia. Orang yang betul-betul sayang kamu tidak mungkin menyakiti kamu, kebalikannya, dia rela berkorban demi kamu untuk kamu bahagia. Jadi, kamu ingat aja pesan saya itu baik-baik. Setiap kali kamu bertemu orang baru atau orang-orang baru dalam hidup kamu, selalu ingat pesan saya ini. Oh iya ya, Mas Aryan kemarin bilang tuh di video terbarunya, saya setuju tuh, iya kan? Ternyata emang bener, orang kalau betulan sayang sama saya, nggak mungkin dia selingkuh, nggak mungkin dia bohongin saya terus, apalagi sampai nyubit, apalagi sampai mukul. Itu bukan cinta, itu mah cuma apa? Cuma nafsu untuk memiliki diriku. Betul nggak? Teman itu seneng lihat saya maju, bukan malah iri. Kalau dia iri berarti bukan teman yang baik buat saya. Cari aja orang lain. Goodbye, dadah. Pekerjaan gajinya gede, enak sih. Tapi masa saya jadi kayak robot? Sebentar deh. Kan kalau dia beneran sayang sama saya sebagai pekerjanya, saya nggak mungkin disuruh lembur terus kayak robot. Berarti dia nggak sayang sama saya ini sebagai pemberi kerja. Saya cari sumber kerjaan lain. Kan sumber rezeki saya Tuhan, bukan dia, bukan mereka. Gitu. Itu teman-teman. Jadi balik lagi, pagar kehidupan itu uniknya apa sih selain logis? Betul, pagar kehidupan itu logis, tapi jangan pernah kamu lupakan kuasa Tuhan. Betul nggak? Halo, ingat-ingat deh, setiap video pagar kehidupan pasti gitu. Ada logikanya, ada disuruh kembali kepada Tuhannya. Nah ini sekarang saya suruh kamu kembali kepada Tuhan kamu lagi. Ayo kembali. Jangan takut meninggalkan orang atau orang-orang yang salah atau kerjaan yang salah. Kalau pakai logika manusia, kamu bakal takut terus. Pakai logika Tuhan. Coba. Udah berapa banyak sih video pagar kehidupan yang kamu tonton, kamu praktekin, dan bener dengan kamu praktekin itu logika Tuhan tuh bekerja dengan baik dalam hidup kamu, betul nggak? Nah sekarang masa masih ragu? Masa masih ragu coba? Ya nggak? Betul? Ya kalau kamu nonton video ini baru nih, udah nggak apa-apa, nggak usah praktek dulu nggak apa-apa, tapi nonton deh. Tonton sambil kamu lihat komentar-komentarnya. Kalau mereka bisa, kamu juga harusnya bisa loh sebagai penonton baru, sebagai subscriber baru. Kenapa? Karena kita semua sama. Kita sama-sama manusia yang punya masalah, digiring Tuhan ke pagar kehidupan. Dan ini bukan kebetulan, betul nggak? Kita semua jadi komunitas pagar kehidupan, ini bukan kebetulan. Kita semua sudah direncanakan Tuhan untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Amin? Setuju? Kalau setuju, tuliskan di komentar, saya setuju banget mas, saya adalah manusia yang dicintai Tuhan saya. Tulis gitu di komentar, nanti saya berikan hati ya. Oke? Semangat terus ya. Jadikan video ini sebagai pelengkap hidup kamu. Praktekkan dan resapi deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi kok relate banget sama hidup kamu? Terima kasih ya sama Tuhan. Dan silakan klik jempol ke atasnya kalau kamu suka dan setuju dengan video ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.